Momen haru terlihat saat tahanan Palestina yang disandera Israel kembali ke Gaza dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Momen menggembirakan pun terlihat seketika kelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka. Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai penyambutan Nasser Jadallah Irhin, seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah ditahan di penjara Israel. Ia tiba di Gaza disambut dengan pelukan keluarga, air mata bahagia bercampur kelegaan. Namun di balik senyum dan tangis tersebut tampak jelas kondisi fisiknya yang melemah. Tubuhnya kurus dengan luka dan memar yang diakui akibat penyiksaan selama di penjara. Meski sebagian besar warga Gaza masih dibayang-bayangi trauma, namun kebebasan para sandera dan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi simbol harapan di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza. Momen menggembirakan juga terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Kelompok siswa tersebut berpelukan, tertawa, bahkan menangis haru. Hal ini menunjukkan sebuah kebahagiaan sederhana di mana ruang belajar seringkali menjadi sasaran serangan. Hari kelulusan ini juga menjadi simbol harapan baru, meski di tengah keterbatasan, generasi muda di Gaza tetap bermimpi tentang masa depan yang bebas dan damai. Hampir 193.000 bangunan di Gaza hancur sejak 7 Oktober 2023. Pasca gencatan senjata, pemerintah kota Gaza mulai membersihkan puing reruntuhan bangunan akibat serangan Israel. Beginilah kondisi kota Gaza pasca perang Hamas dan Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Meski kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, namun kerusakan yang timbul di seluruh permukiman dan infrastruktur di Gaza tak bisa serta-merta kembali pulih seperti sedia kala. Seluruh distrik telah hancur menjadi puing-puing. Rumah-rumah rata dengan tanah, fasilitas yang hancur, dan jalanan yang rusak akibat dibombardir oleh Israel. PBB mencatat hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Pemerintah kota Gaza pun menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Warga Gaza berharap adanya gencatan senjata yang permanen di Gaza dan perdamaian seutuhnya dapat tercapai. Pemerintah Mesir telah membangun rumah sakit lapangan di dekat perbatasannya dengan jalur Gaza. Fasilitas kesehatan ini siap menampung warga Gaza yang terluka akibat serangan Zionis Israel. Rumah sakit lapangan di Sheikh Zayed, Mesir siap digunakan untuk warga Gaza yang terluka. Rumah sakit yang terletak 14 km dari Gaza ini dilengkapi dengan 20 tempat tidur, ruang operasi, dan unit medis tambahan. 3 hunian rumah sakit telah dialokasikan untuk menampung para korban luka Gaza. باصين لهذه المرحلة فقط، لا احنا باصين للسيناريوهات القادمة. ماذا بعد تشغيل المعبر واستقبال المصابين ودخول المساعدات زي ما انتم شايفين النهارده الحمد لله يعني دخل كمية كبيرة جدا من المساعدات. ماذا بعد؟ طب امتى هيتم فتح المعبر للعالقين؟
لا ده هيتم ان شاء الله في خلال ايام بعد استقبال المصابين طبقا للتنسيقات المرحله الثانيه التفاوض اللي بيتم ما بين الجانب الاسرائيلي والجانب. Perlintasan Rafah antara Mesir dan Gaza telah menjadi gerbang utama untuk mengirimkan pasokan bantuan hingga mengangkut pasien yang terluka. Sementara, otoritas Israel mengonfirmasi bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membuka penyeberangan Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Pihak Palang Merah Internasional mengirimkan 45 jenazah ke Khan Younis, Palestina. Dengan demikian total jenazah yang telah kembali ke Palestina sebanyak 90 jenazah. Pemulangan jenazah diangkut dengan kendaraan bulan sabit merah dari Israel menuju Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Palestina. Tim forensik juga menambahkan bahwa kondisi para jenazah memprihatinkan dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Sementara itu, unjuk rasa bela Palestina berujung ricuh di Barcelona, Spanyol. Polisi menahan 15 orang dalam aksi demonstrasi tersebut. Massa di Barcelona turun ke jalan dalam aksi mogok umum pro-Palestina. Aksi tersebut digelar Serikat Buruh Spanyol sebagai solidaritas untuk warga Palestina di Gaza. Para pengunjuk rasa membawa spanduk hingga bendera Palestina sambil meneriakkan yel-yel menentang Israel. Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh dengan bentrokan dan pembakaran. Mereka merusak gerai makanan cepat saji, kendaraan polisi, hingga membakar tempat sampah untuk memblokir jalan. 15.000 orang ikut serta dalam demonstrasi tersebut, sementara penyelenggara mengklaim jumlah peserta mencapai 50.000 orang. Sebanyak 15 orang ditangkap oleh polisi Catalonia setelah bentrokan tersebut. 15 warga sipil tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan sengit antara pasukan keamanan Taliban dengan militer Pakistan di Kandahar, Afghanistan, Rabu waktu setempat. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali menjadi medan perang terbuka saat pasukan keamanan Taliban dan militer Pakistan saling perang di distrik Spin Boldak, Provinsi Kandahar, Afghanistan. Pertempuran dilaporkan sejak dini hari, disertai suara ledakan dan tembakan senjata berat yang mengguncang kawasan penduduk di sekitar perbatasan. Bentrokan berujung peperangan ini menambah panjang daftar kekerasan di perbatasan dua negara yang hubungan diplomatiknya terus memburuk. Peristiwa langka terjadi saat tornado menerjang Kuala Langat, Malaysia dan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka. Nampak angin yang berpusar dan juga berputar ini membuat atap dan barang-barang di kawasan Kuala Langat, Malaysia berterbangan. Tornado yang menerjang pada hari Rabu ini mengakibatkan sedikitnya 10 orang terluka, 9 diantaranya pelajar. Selain itu, tornado juga menyebabkan puluhan rumah warga serta 5 sekolah rusak. Siapa punya? Sejumlah nama mencuat dalam bursa calon pengganti Patrick Kluivert, termasuk 5 kandidat asal Belanda. Informasinya usai jeda berikut.